Selamat pagi teman-teman. Em, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Yunani dan kali ini kita sudah beranjak dari mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar, Bahasa Yunani 1. Kita akan beranjak ke Bahasa Yunani 2 yaitu mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan. Nah, di bagian sini kita akan memulai materi perkuliahan kita dengan modus subjungtif. Nah, apa ini modus subjungtif? Subjungtif adalah modus yang baru ya. Pada pembelajaran terdahulu ada modus indikatif dan infinitif dan kali ini kita bertemu dengan modus yang baru yaitu subjungtif. Apa yang membedakannya dengan indikatif dan infinitif adalah sebagai berikut. Subjungtif adalah kata kerja yang mengungkapkan keraguan atau kemungkinan. Ya, jadi ingat, subjungtif mengungkapkan keraguan atau kemungkinan. Jadi dia adalah lawan dari indikatif. Dia lawan dari indikatif. Kalau indikatif itu sesuatu yang pasti terjadi adalah berupa suatu kepastian, nah subjungtif adalah lawannya yaitu keraguan atau kemungkinan. Nah, kemungkinan itu selalu memiliki dua arti, yaitu bisa saja jadi, tapi bisa juga tidak jadi, ya. Bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi dan juga bisa batal. Itu artinya subjungtif. Nah, subjungtif memiliki dua bentuk waktu, yaitu present dan aorist. Ciri-cirinya ada pada akhirannya, yaitu mari kita bahas yang pertama untuk kata kerja subjungtif aktif present. Nah, subjungtif aktif present akhiran-akhirannya adalah seperti ini. O, eis, a, omen, ete, osin. Sekali lagi, o, eis, a, omen, ete, osin. Sekali lagi, o, eis, a, omen, ete, osin. O, eis, a, omen, ete, osin. Ini kita coba jabarkan dengan contoh kata seperti biasa, yaitu kata liuo. Liuo, coba perhatikan ya, dia hampir tidak ada bedanya dengan kata kerja indikatif aktif present. Liuo di sini diterjemahkan saya boleh atau mungkin melepaskan atau saya boleh atau mungkin terus melepaskan. Tapi paling sering kita akan gunakan saya boleh atau mungkin melepaskan. Kemudian liu eis, engkau boleh atau mungkin melepaskan. Ya, sekali lagi, engkau boleh atau mungkin melepaskan. Lanjut. Liu A, dia boleh atau mungkin melepaskan. Perhatikan untuk orang kedua dan orang ketiga tunggal, kalau dibaca dia mirip dengan akhiran-akhiran untuk indikatif aktif present. Yang membedakannya adalah di sini dia pakai iota subscriptum. Kemudian lanjut. Di jamak, orang pertama jamak ada omen. Omen dipadankan dengan kata liu omen akan jadi kami boleh atau mungkin melepaskan. Yang membedakannya dengan kata kerja indikatif aktif present, kata kerja pertama yang kita bahas di tahun yang lalu di mata kuliah Bahasa Yunani 1 adalah kalau omen untuk kata kerja indikatif aktif present dia pakai omikron di sini. Tapi karena dia di sini kata kerja subjungtif aktif present, maka omikron itu digantikan dengan omega. Lanjut, orang kedua jamak, ete. Ete dipadankan dengan kata liuo akan jadi liu ete, kalian boleh atau mungkin melepaskan. Kemudian orang ketiga, osin. Kiranya osin akan jadi liu osin, mereka boleh atau mungkin melepaskan. Bentuk ini dapat diartikan boleh, mungkin, kiranya, atau barangkali. Yang membedakannya dari indikatif aktif present adalah bunyi vokal yang diperpanjang. Ya, perhatikan bahwa semua bunyi vokalnya diperpanjang. Indikatif aktif present di sini pakai epsilon, kalau subjungtif pakai eta. Di sini kalau di indikatif aktif present pakai omikron, di sini digantikan dengan omega. Artinya semua kecuali yang di atas orang pertama tunggal, semua selain itu sudah diberikan perpanjangan huruf vokal ya. Jadi huruf vokalnya yang tadinya agak pendek, entah itu epsilon atau omikron, ini digantikan dengan huruf vokal yang agak panjang yaitu eta atau omega. Sip, kita lanjut teman-teman.
Kemudian ada bentuk to be dari Amy ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Amy ini dapat diterjemahkan adalah atau berada. Amy ketika dipadankan dengan kasus subjungtif ya, dengan modus subjungtif, maka dia akan berubah seperti ini. Orang pertama subjungtif untuk Amy adalah O ya. O, ini omega tapi pakai tanda hembus lenis ya. Omega tapi pakai tanda hembus lenis. Saya boleh atau mungkin atau kiranya berada ya. Jadi saya boleh berada, saya mungkin berada atau saya kiranya berada. Orang kedua tunggalnya adalah ace ya. Ace tapi jangan lupa pakai tanda hembus lenis juga. Engkau boleh berada, engkau mungkin berada atau engkau kiranya berada. Orang ketiga tunggal yaitu A. A dia boleh berada, dia mungkin berada atau dia kiranya berada. Kemudian jamaknya, orang pertama jamaknya adalah omen, kami boleh berada, kami atau kita boleh berada, kami atau kita mungkin berada, kami atau kita kiranya berada. Orang kedua jamak, kalian boleh berada, kalian mungkin berada atau kalian kiranya berada. Orang ketiga jamak, osin, mereka boleh berada, mereka mungkin berada atau mereka kiranya berada. Nah, perhatikan teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ini, saya harap bahwa teman-teman sudah belajar dengan baik materi bahasa Yunani 1. Karena akan sangat sulit, akan sangat rumit untuk melanjutkan ke bahasa Yunani 2 jika Anda tidak menguasai bahasa Yunani 1. Ini akan terasa seperti neraka ketika kalian tidak menguasai Yunani 1, tapi kemudian langsung memberanikan diri untuk melanjutkan ke bahasa Yunani 2. Jadi saya mohon untuk mereview kembali apa yang sudah teman-teman pelajari di bahasa Yunani 1. Kemudian teman-teman silakan maraton kembali menonton video untuk bahasa Yunani 1. Sehingga kalian benar-benar siap untuk menyaksikan atau melanjutkan pembelajaran di bahasa Yunani 2, tata bahasa lanjutan ya. Namanya saja tata bahasa lanjutan, berarti ini adalah bentuk lanjutan dari apa yang sudah didasari atau mendasar sebelumnya, yaitu tata bahasa dasar. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, tadi sudah ada kata kerja subjungtif aktif present, kemudian sudah ada bentuk to be dari Amy untuk subjungtif, dan sekarang kita ketemu lagi dengan kata kerja subjungtif pasif atau medium present. Nah, akhiran-akhirannya adalah omai etai, omai etai, ometa este ontai. Sekali lagi omai etai, ometa este ontai. Omai etai, ometa este ontai. Nah, mari kita padankan dengan kata liuo. Jadi untuk orang pertama dia akan jadi liu omai, saya boleh atau mungkin dilepaskan untuk saya sendiri, atau bisa disederhanakan seperti ini. Saya boleh atau mungkin dilepaskan sendiri. Begitu ya bentuk sederhananya. Saya boleh atau mungkin dilepaskan untuk saya sendiri. Nah, di sini karena kata boleh atau mungkin ini ada tanda garis miring, maka teman-teman boleh pilih salah satu saja untuk kalimat nanti. Jadi, saya boleh dilepaskan sendiri itu benar, saya mungkin dilepaskan sendiri juga benar. Tapi saya sarankan untuk pembuatan kalimat nanti, perbanyaklah menggunakan kata mungkin karena biasanya ini yang paling dekat dengan modus subjungtif. Oke, mari lanjutkan. Orang kedua tunggal A akan jadi liu A. Engkau boleh atau mungkin dilepaskan sendiri. Engkau boleh atau mungkin dilepaskan sendiri. Kemudian lanjut orang ketiga tunggal etai. Etai dipadankan dengan kata liu O akan jadi liu etai. Dia boleh atau mungkin dilepaskan sendiri. Lanjut, orang pertama jamak ometa. Ometa padankan dengan kata liu O akan jadi liu ometa. Kami boleh atau mungkin dilepaskan sendiri. Orang kedua jamak este. Este padankan dengan kata liu O akan jadi liu este. Kalian boleh atau mungkin dilepaskan sendiri. Dan kemudian orang ketiga jamak ontai.
Ya, ontai padankan dengan kata liu akan jadi liu ontai. Mereka boleh atau mungkin dilepaskan sendiri. Nah, teman-teman mohon ini dihafalkan dan mari memperhatikan bentuk-bentuk yang sama. Ya, mari memperhatikan bentuk-bentuk yang sama. Misalnya, coba perhatikan akhiran untuk orang kedua tunggal. Akhiran untuk orang kedua tunggal di kata kerja subjungtif aktif present. Ini yang kursor Jawa putar akang. Hap, ini toh. Bandingkan dengan akhiran orang ketiga tunggal untuk kata kerja subjungtif aktif present. Kenapa dia? Orang ketiga tunggal untuk kata kerja subjungtif aktif present. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga untuk membedakannya atau menentukannya dalam kalimat, maka perhatikanlah konteks kalimat. Yang mana yang lebih cocok untuk digunakan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian mari kita lanjutkan. Oke, mohon memperhatikan di sini. Di sini ada beberapa penggunaan subjungtif yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama adalah mengenai penggunaan subjungtif yang didahului dengan kata penghubung sehingga dia diterjemahkan sebagai anak kalimat. Kata penghubung yang biasa digunakan adalah kata hina atau kata hopos ya. Hina atau hopos yang berarti supaya. Jadi hina dan hopos ini artinya sama yaitu supaya. Dua-duanya adalah kata penghubung. Bentuk negatifnya menggunakan kata me. Me berarti tidak, tetapi tidak digunakan pada modus indikatif. Me ini kata tidak yang khusus digunakan untuk modus subjungtif. Jadi mari kita lihat contohnya. Di sini me tambah kata penghubung hina, jadi diterjemahkan semoga tidak atau supaya tidak. Sama halnya juga dengan kata hopos ya. Me tambah hopos dia akan diterjemahkan semoga tidak atau supaya tidak. Contoh penggunaan subjungtif, oke, sebelum masuk ke sini saya perlu menekankan sesuatu teman-teman bahwa di pelaksanaan ujian akhir semester di semester kemarin itu sangat banyak yang belum bisa baca. Ada yang sudah bisa baca tapi dengan tempo yang sangat lamban dan ini indikator bahwa kalian sangat jauh dari kata menguasai materi bahasa Yunani 1. Sehingga saya mohon kalau kalian memang punya cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang dosen dan sebagainya, maka tolong kuasai ini. Ya, ini dasar dari pemberitaan Anda di atas mimbar. Kalau Anda tidak bisa menguasai bahasa kuno ini, maka Anda akan mengatakan apa nanti di atas mimbar? Anda akan ngarang dan nyeloteh saja. Jadi saya mohon, dalam rangka pembelajaran yang baik untuk mengkaji firman Tuhan dan menyampaikannya kepada jemaat, tolong kuasai. Jika Anda memang minat untuk belajar, minat menjadi seorang teolog, minat menjadi seorang pendeta, tolong kuasai materi bahasa Yunani 1 dan bahkan bahasa Yunani 2 dengan baik. Ya. Jadi sebelum menonton video ini, tolong kuasai dulu bahasa Yunani 1, perlancar dulu membaca, sehingga kalian tidak kesulitan mengikuti proses perkuliahan di bahasa Yunani 2. Nah, untuk bahasa Yunani 2 mungkin akan ada sistem yang lebih ketat dari bahasa Yunani 1. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini ada contoh penggunaan subjungtif. Kalimatnya adalah agomen hina blepomen auton. Agomen hina blepomen auton. Mari kita coba terjemahkan. Agomen ya. Agomen ini berarti dari kata ago tambah akhiran orang omen. Omen toh. Jadi dia orang pertama jamak. Sehingga agomen ini bisa diterjemahkan kami sedang pergi, kami sedang membawa, atau ya kami sedang memimpin. Kami sedang pergi, kami sedang membawa, atau kami sedang memimpin. Dalam konteks ini berarti akan kita terjemahkan kami sedang pergi. Kami sedang pergi. Hina. Hina kata penghubung tadi baru kita bahas, terjemahannya adalah supaya. Kemudian blepomen. Blepomen, perhatikan ini berarti dari kata blepo, blepomen, dari kata blepo. Tapi akhirannya adalah omen dengan omega di depannya. Mari kita kembali lagi. Omen dengan omega di depannya, di mana dia? Napasana dia. Ya, ini. Jadi dia berarti menggunakan kata kerja subjungtif aktif present orang pertama jamak. Sehingga ini harus diterjemahkan
kami mungkin atau boleh melihat ya. Kami mungkin atau boleh sedang melihat. Begitu kira-kira kalau terjemahan harafiahnya ya. Tapi ini boleh orang terjemahkan kami mungkin atau boleh melihat. Mungkin kami lebih cocok kami mungkin melihat ya. Kemudian ada auton. Ini kata ganti orang ketiga. Jadi orang terjemahkan dia. Sehingga kalau diterjemahkan secara menyeluruh ini akan jadi agomen hina blepomen auton. Jadi kami sedang pergi supaya kami mungkin melihat dia. Kami sedang pergi supaya kami mungkin melihat dia. Nah, di sini ternyata sudah ada terjemahannya. Kami pergi supaya kami boleh atau mungkin melihat dia. Nah, bisa juga diterjemahkan seperti ini karena ini present di depannya, jadi boleh diterjemahkan karena ini indikatif aktif present ya. Jadi boleh diterjemahkan kami terus-menerus pergi supaya kami boleh melihat dia terus-menerus. Makna subjungtif. Makna subjungtif di sini adalah walaupun kami pergi, tetapi belum pasti kami bisa melihat dia. Itu ya. Mau pergi berapa kali pun belum pasti mau dapat lihat dia. Karena di sini masih menggunakan subjungtif. Ada kata mungkin di sini. Jadi bisa saja ya, tapi bisa juga tidak. Bisa melihat dia, tapi bisa juga tidak melihat dia. Ini logika dari kata kerja subjungtif. Mari lanjutkan. Untuk penggunaan subjungtif yang kedua yaitu adalah subjungtif yang diterjemahkan secara ajakan atau kohortatif. Nah, ciri-cirinya ada dua. Yaitu adalah pelakunya adalah orang pertama jamak. Pelakunya adalah orang pertama jamak. Jadi baiklah kita, dia akan diterjemahkan baiklah kita, marilah kita atau hendaklah kita. Nah, kemudian menjadi kata kerja utama dalam kalimat tersebut. Berarti dia akan menjadi kata kerja yang ada di awal induk kalimat. Biasanya pasti dia akan ada di awal kalimat. Biasanya pasti dia akan ada di paling muka. Contoh di sini. Diokomen tatekna tes Sofias. Sekali lagi. Diokomen tatekna tes Sofias. Nah, mari kita terjemahkan dulu ini. Diokomen ya. Diokomen ini pasti dari kata dioko ya, dioko menekan, menghambat atau menganiaya. Ya, dioko menekan, menghambat atau menganiaya. Akhirannya ternyata omen. Omen dengan menggunakan omega di depannya. Omen dengan menggunakan omega. Mari orang kembali lagi. Omen dengan menggunakan akhiran omega. Akhiran omega ada di sini. Berarti dia orang pertama jamak. Ya, kata kerja subjungtif aktif present. Orang pertama jamak. Kata kerja subjungtif aktif present orang pertama jamak. Artinya berarti kalimat ini sudah memenuhi syarat di atas ya. Pertama, pelakunya adalah orang pertama jamak, sudah dia orang pertama jamak. Kemudian menjadi kata kerja utama dalam kalimat tersebut. Iya, dia kata kerja utama karena ada di paling depan dan kemudian satu-satunya kata kerja di sini ya. Lanjut. Tatekna. Tatekna ini dari kata teknon ya. Anak. Jadi karena dia tatekna berarti dia ini jamak nominatif. Jadi kata benda nominatif netral jamak dari kata toteknon artinya anak ya. Jadi ini diterjemahkan anak-anak ya, anak-anak. Tes Sofias. Tes Sofias juga kata benda dari kata hesofia artinya hikmat ya. Jadi Tes Sofias diterjemahkan, dianalisis dulu ya. Jadi kata benda genetif feminin tunggal dari kata hesofia artinya hikmat atau kebijaksanaan. Sehingga kalau orang boleh terjemahkan ini diokomen, ya jadi orang pakai terjemahan yang biasa dulu ya. Orang pakai terjemahan yang biasa dulu. Jadi kami sedang menghambat anak-anak dari hikmat itu atau kami sedang menghambat anak-anak yang berhikmat itu. Kami sedang menghambat anak-anak yang berhikmat itu. Nah, ingat bahwa tadi kalau pelakunya adalah orang pertama jamak dan kemudian dia menjadi kata kerja utama dalam kalimat tersebut, maka dia layak untuk diterjemahkan secara kohortatif. Dan awalnya dia akan menjadi baiklah kita, marilah kita atau hendaklah kita. Sehingga di sini yang tadi kami sedang menghambat atau kami sedang menganiaya,
bisa kita ubah menjadi marilah kita atau baiklah kita atau hendaklah kita. Sehingga di awalnya dia akan menjadi marilah kita menghambat anak-anak yang berhikmat itu. Atau marilah kita menganiaya anak-anak yang berhikmat itu. Silakan pilih salah satu dari dua kata ini karena ini sama-sama diterjemahkan dari kata dioko ya. Jadi pilih salah satu saja. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada subjungtif yang dipakai sebagai kata kerja untuk bertanya. Nah, di sini dia akan berlaku ketika kalimat tersebut diakhiri dengan tanda tanya, ya. Jadi poin ketiga ini, subjungtif yang ketiga ini akan berlaku ketika dia diakhiri dengan tanda tanya. Jadi misalnya di sini ada agomen eiston oikon, ya ini kan kalimat tanya ya. Jadi agomen eiston oikon. Kalau orang mau terjemahkan secara biasa, maka ini agomen, ya. Agomen. Terjemahkan seperti tadi. Ago artinya saya sedang pergi, memimpin atau membawa. Tapi karena akhirannya omen sama seperti tadi ya, yang di sini. Sama seperti tadi, nah apa dia? Agomen ya. Agomen, akhiran omen, berarti dia kata kerja subjungtif aktif present. Kalau mau lihat dari contoh berarti kami mungkin pergi ya, kami mungkin pergi memimpin atau membawa. Kami mungkin pergi atau memimpin atau membawa. Kami mungkin pergi atau memimpin atau membawa. Lanjut. Eis, ton, oikon ini diterjemahkan satu paket ya. Eis itu artinya ke dalam. Ton itu kata sandang dan oikon ini dari kata oikos ya. Artinya kuil ya. Oikos rumah. Sorry. Ya, artinya rumah. Jadi eiston oikon itu diterjemahkan ke dalam rumah itu. Eiston oikon diterjemahkan ke dalam rumah itu. Sehingga agomen eiston oikon itu diterjemahkan kami sedang pergi ke dalam rumah itu. Tapi jangan lupa bahwa di akhirannya ini punya tanda tanya. Ada tanda tanya sehingga dia akan diterjemahkan menurut kata tanya. Sehingga kalau yang mengawalinya adalah kata kerja subjungtif, dia akan berubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi akankah atau mungkinkah kita pergi masuk ke rumah itu atau mungkinkah kita pergi masuk ke dalam rumah itu? Ya. Kalimat ini bukan future, bukan futurum ya, tetapi bertanya dalam keraguan, akankah atau mungkinkah? Mungkin kita mau masuk di dalam rumah itu. Seperti itu kira-kira. Ya. Lanjut, di sini ada vocabulary yang teman-teman harus hafalkan. Ya, ada 14 kata kerja yaitu anoigo, aspazomai, basileu, dechomai, duleu, elpizo, taumazo, terapeuo, katarizo, kataliu, onomizo, peirazo, syuro, hyupago. Ya, 14 kata kerja yang harus teman-teman hafalkan. Dan kemudian ada dua kata keterangan yaitu me dan pos. Kemudian ada kata penghubung hina. Mari kita mulai dari awal. Anoigo artinya membuka, ya, open atau membuka. Kemudian kata kerja kedua ada aspazomai, ya, menghormati atau memberi salam. Kemudian ada basileu, ya, reign, memerintah. Ini bentuk kata kerja dari kata basileia, kerajaan. Basileu kata kerjanya adalah memerintah. Kemudian ada kata dechomai, ya. Dechomai artinya receive atau menerima. Kemudian ada dulewo ini serve, melayani atau bekerja sebagai hamba. Ini bentuk kata kerja dari doulos yang artinya hamba, sehingga dulewo artinya melayani atau bekerja sebagai hamba ya. Kalau untuk bahasa Manado mungkin membabu, menjongos begitu ya. Kemudian ada elpizo. Elpizo itu hope ya, mengharapkan. Kemudian ada taumazo, marvel, wonder, ya, takjub atau heran. Kemudian ada terapeuo, heal, menyembuhkan atau memulihkan. Mungkin kita sering mendengar istilah terapi ya. Ya, terapi ini berasal dari bahasa Yunani terapeuo ya, memulihkan atau menyembuhkan. Makanya terapi itu kan dalam tujuan untuk memulihkan atau menyembuhkan, untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian ada kata katarizo. Katarizo itu purify, menyucikan atau membersihkan.
Ada kata liuo, destroy, menghancurkan atau membinasakan. Kemudian ada nomizo, it's think or suppose, ya, berpikir, menganggap atau mengira. Kemudian ada peirazo, it's test, put to the test, menguji atau mencobai. Kemudian ada shiro, it's drag or draw, ya, menyeret atau menarik. Kemudian ada hyupago, go away atau depart, ya, ini bentuk kata kerja bentukan dari kata hyupo dan ago, pergi jauh atau berangkat, ya, pergi jauh atau berangkat. Kemudian ada kata keterangan di sini. Kata keterangan pertama adalah me. Ini partikel negatif, tapi hanya berfungsi pada modus subjungtif dan tidak akan berfungsi pada modus indikatif, ya. Artinya tidak atau bukan. Kemudian ada pos. Ya, pos ini kata tanya, artinya how atau bagaimana. Kemudian ada kata penghubung hina, ya, artinya supaya. Dan jangan lupa tadi hina punya temannya yaitu hopos, yang artinya sama juga yaitu supaya. Oke, di sini ada latihan untuk teman-teman, silakan dikerjakan. Dan semoga senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa untuk memasukkan latihannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini perjumpaan kita, ya. Shalom untuk kita semua.